Hasil nggak enak di bulan Oktober sejatinya masih terasa nggak enak buat fans timnas Indonesia. Gimana nggak? Dua pertandingan yang secara kalkulasi dan realistis bisa kita sapu bersih namun cuma mendapat 1 poin. Meskipun begitu, kita tetap harus bangga dan yakin kalau tim Garuda akan bangkit. Jangan hanya karena ekspektasi kita yang terlalu tinggi, lalu menganggap kekalahan atas China adalah akhir dari segalanya. Itulah yang kompak disampaikan oleh para legenda sepak bola yang pernah datang ke Indonesia. Yap, Carlos Puyol, Marco Materazzi, dan Nemanja Vidic secara serentak menganggap kalau progres timnas Indonesia ini udah benar. Hanya saja, masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Di sisi lain, pelatih Arab Saudi sekali lagi merasa masih nggak percaya kalau Indonesia, tim dari ASEAN, punya seabrek pemain yang berkarir di liga ternama Eropa, termasuk nantinya Kevin Dix, yang menurut Hervé Renard akan membuat lini belakang Indonesia makin sulit ditembus. Ditambah beberapa masalah krisis kepercayaan diri yang sedang hinggap di timnya, membuat Hervé Renard harus bekerja ekstra keras mengembalikan kepercayaan publik pasca diasuh Mancini. Harapan dan asa timnas Indonesia di round 3 ini masih sangat terbuka, walaupun di satu sisi sangatlah berat. Tiap melawan Jepang dan Arab Saudi tentu bukan perkara mudah bagi Jesus dan kolega, terutama soal Jepang. Yap, semua sepakat kalau tim ini adalah yang terkuat dari sisi manapun, sehingga bisa mencuri 1 poin saja itu udah sangat patut kita syukuri. Namun soal melawan Arab Saudi, jelas peluang untuk meraih 3 poin itu bukan hal yang mustahil. Walaupun itu juga nggak gampang gitu loh, sebab di satu sisi Arab sendiri kini sedang menata ulang kembali timnya bersama pelatih yang dulu hilang. Kini telah kembali pulang, yakni Hervé Renard. Semua tahu kalau di era Mancini, Arab ini beneran nggak menggigit. Dan kembalinya Hervé Renard diprediksi akan menaikkan kembali mental tim secara menyeluruh, karena memang itulah tugas pertama yang harus dilakukan pelatih asal Prancis tersebut. Kemudian untuk Indonesia gimana? Yap, tim Garuda pokoknya harus benar-benar bisa move on atas segala hasil mengecewakan di bulan Oktober. Tapi nggak bisa dipungkiri kalau 2 pertandingan yang seharusnya secara realistis menjadi ladang utama meraih poin maksimal, nyatanya justru berbalik jadi bumerang di mana timnas gagal menang, bahkan harus merana dari tim juru kunci China yang dianggap sebagai tim terlemah saat ini. Haunting still, a voice of silent bending will. Chains of yesterdays now break, rise to seize the dawn will make. Free the soul, unleash the beast, shadow burdens now released. Redemption found in every scar, rise from pain to reach the stars. Ya, pada akhirnya nasi udah menjadi bubur. Dan tinggal gimana caranya kita mengolah bubur itu jadi makanan yang enak untuk dimakan. Begitu pula dengan pemain timnas Indonesia. Sedih dan kecewa itu wajar, tapi kalian juga harus bangga sama diri kalian masing-masing yang udah sampai di titik ini. Dan suka tak suka, dengan hasil ini memperlihatkan kalau level kita ya sejatinya belum sehebat itu. Jadi masih ada banyak hal yang bisa ditingkatkan karena peluang itu masih terbuka gitu loh, walaupun ya berat sih. Namun di saat seperti inilah tim Garuda beneran butuh yang namanya support. Dan support itu nyatanya nggak cuma datang dari publik tanah air, melainkan juga datang dari berbagai pihak dari luar negeri. Seperti yang dilakukan oleh para legenda sepak bola dunia yang pernah datang ke Indonesia, macam Carlos Puyol, Marco Materazzi, hingga Nemanja Vidic. Yang mana mereka semua sama-sama kompak untuk memberikan semangat ke semua punggawa Garuda. Yap, Carlos Puyol mengatakan kalau jika sepak bola harus dimainkan dengan penuh dedikasi, di mana seorang pemain benar-benar harus belajar gimana caranya menjadi pesepak bola yang memiliki visi bukan hanya sekedar mengedepankan skill individu semata. Menurutnya, para pemain timnas Indonesia kalau soal skill sama sekali nggak ada masalah. Hanya saja, dengan mayoritas pemain muda, maka visi bermain adalah hal yang paling penting untuk ditingkatkan. Sepak bola adalah kehidupan itu sendiri yang harus dimainkan dengan penuh dedikasi. Bermain sepak bola bukan hanya untuk gamenya aja, tapi bermain sepak bola untuk kehidupan, untuk semuanya. Mereka juga harus tahu untuk menjadi pemain sepak bola yang hebat, tidak cukup dengan hanya berlatih 2 jam sehari, kata Puyol dilansir dari CNN.
Berikutnya ada Marco Materazzi, di mana mantan bek timnas Italia tersebut, dan Inter Milan itu mengatakan kalau para pemain Indonesia harus bangga dengan timnya yang ada saat ini. Sebab bagaimanapun, untuk menuju level tertinggi pasti harus mengalami yang namanya kegagalan. Dan dari kegagalan itu, bisa terlihat gimana cara pemain untuk bangkit. Kalau gagal dan kemudian putus asa, ya udah sampai kapanpun nggak akan bisa berkembang. Kemudian Materazzi juga tak lupa memberikan apresiasi kepada para pemain Indonesia yang udah habis-habisan berjuang. Ada banyak sekali pemain-pemain yang sangat muda dan sangat bersemangat untuk berkontribusi di dunia sepak bola Indonesia. Itu jadi kebanggaan bagi Indonesia. Apapun hasilnya nanti, mereka harus tetap bangga. Tegas Materazzi, dilansir dari Tribun News, sebagaimana dikutip dari Box to Box. Yap, selain dua nama tadi, ada juga Nemanja Vidic yang secara spesifik memberikan pesan kepada para pemain Indonesia, khususnya pemain muda, untuk terus bekerja keras meningkatkan level yang ada. I think work hard. It's something that it's go through my career. It's not just when I was young. Even when I was playing for Man United with Sir Alex Ferguson, there is the two words he's always described: enjoy your football and work hard. And di sisi lain, setelah kemarin Hervé Renard diketahui cuma tertawa ketika melihat list pemain Indonesia yang dipanggil oleh Shin Tae-yong, kini pelatih Prancis tersebut kembali menyoroti soal komposisi lini belakang tim Garuda yang diisi banyak pemain dari liga-liga ternama Eropa, terutama soal kabar Kevin Dix yang viral kemana-mana. Membuat pelatih maco nan galak tersebut penasaran gimana cara PSSI mendapatkan pemain-pemain yang secara kualitas memang nggak mencerminkan sebuah tim dari kawasan ASEAN. Yap, baginya, jika semua komponen pemain Indonesia bisa bersatu, maka Indonesia benar-benar layak menjadi kuda hitam. Dan ia pun mewajarkan kalau di pertemuan pertama, Arab cuma bisa main imbang di kandang sendiri. Walaupun di satu sisi, ia juga nggak nyangka sih Indonesia bisa kalah dari China. Namun yang menjadi perhatiannya adalah pemain-pemain belakang Indonesia di atas kertas memang levelnya udah Eropa. JSS adalah bek yang per musim ini jadi salah satu pemain belakang paling konsisten di Serie A. Walaupun timnya bapuk, tapi secara individu, nyaris setiap laga, Bang Jai mampu tampil bagus. Kemudian ada Michel Gers yang menjadi salah satu bek terbaik di Eredivisie saat ini. Kelvin Verdonk juga merupakan salah satu bek kiri terbaik di Eredivisie. Sandy Walsh yang bagaimanapun jam terbangnya di kasat teratas Liga Belgia, nggak usah diragukan lagi. Walaupun beberapa waktu kebelakang ia jarang jadi pemain inti karena beberapa kali mengalami cedera. Lalu jangan lupakan juga pemain seperti Jordi Amat yang walaupun dikatakan udah menurun, namun leadership serta pengalamannya main di top level masih sangat berpengaruh di tim. Dan soal kiper, Martin Pas yang menjadi salah satu kiper terbaik di MLS, serta baru aja meraih MLS Save of the Year 2024. Nah, semua kekuatan tersebut menurut Renard akan bertambah bagus dengan masuknya Kevin Dix sebagai pemain yang udah sering main di kompetisi elit Eropa. Intinya, di mata Hervé Renard, kalau tim ini benar-benar bisa menyatu secara utuh, maka Indonesia dijamin akan benar-benar jadi tim yang berbahaya. From the depths of despair we soar, broken wings no more. In the fire we are reborn, rising new from cages torn. Yap, terlepas dari apapun yang terjadi, biarlah terjadi. Toh gimana pun juga, para pemain udah berjuang dan ya, harus diakui kalau level kita emang masih segini. Harapannya jelas, dengan kekalahan dari China serta hasil imbang kontroversial atas Bahrain, para pemain atau bahkan kita semua sadar kalau ya emang kita belum sehebat itu gitu loh. Masih banyak hal yang harus ditingkatkan sebagai sebuah tim. Untuk itu, semoga aja Coach Shin bisa lebih percaya diri memaksimalkan kapasitas pemain yang ada. Terutama ya soal berani bermain menyerang. Oke lah, kalau lawan Jepang kita bertahan total. Tapi pas melawan Arab itu loh, ayolah nggak apa-apa. Sekalian ambil resiko daripada parkir bus tapi ujung-ujungnya jebol. Ya susah juga. Karena kami masih percaya para pemain Indonesia sangat punya kapasitas bermain menyerang. Jadi selama nggak ada blunder, nggak ada miskom, atau kesalahan elementer lainnya, peluang itu pasti ada kok. Insya Allah, target minimal 4 poin dari Jepang serta Arab bukanlah target yang muluk-muluk. Berat iya, pasti. Namun bukan berarti Indonesia nggak ada peluang sama sekali loh ya. Untuk itu, sekali lagi semangat Garudaku. Percayalah, kalian itu tim yang bagus jadi nggak usah minder atau apapun itu. Oke?
still. The voice of silent bending will. Chains of yesterdays now break. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.